Aku serius lah. Aku kan sudah bekerja dan menjadi karyawan tetap, jadi aku akan segera menikahinya. Kemarin-kemarin aku belum mendapatkan restu karena belum bekerja. Sekarang aku sudah mendapatkannya. Terima kasih ya, Ti. Ucap Rehan. Rehan? Ucap Tiara sambil terdiam. Dia tak bisa berkata-kata lagi. Sudahlah, kita kan hanya sahabat. Ucap Rehan sambil mentepuk pundak Tiara seraya menguatkan. Rehan meninggalkan Tiara. Sedangkan Tiara masih belum percaya dengan pernyataan Rehan. Dia tetap berpikir positif dan tetap berharap Rehan akan mencintainya. Sesampainya di rumah, Tiara terlihat sedikit murung. Hasan mencoba mendekatinya sambil memberinya segelas teh hangat agar pikiran Tiara sedikit tenang. Non, saya sudah pernah bilang, jangan dekati Rehan. Dia sudah punya kekasih dan sebentar lagi mereka akan menikah. Ucap Hasan dengan lembut. Gue gak urusan sama omongan lo. Ucap Tiara menyepelekan. Gak baik kalau seorang non Tiara keseringan datang ke sana. Ucap Hasan baik-baik. Memangnya kenapa? Ada yang merasa terganggu? Tanya Tiara. Tidak ada, tapi tampaknya tidak etis saja seorang anak pemilik perusahaan mendatangi seorang laki-laki buruh pekerja. Ucap Hasan. Kapasitas lo di sini sebagai apa? Lo berani larang-larang gue? Mau pantas atau enggak, itu bukan urusan lo. Ucap Tiara ketus. Non, tapi ini demi kebaikan non sendiri. Ucap Hasan. Pergi lo. Lo gak cuma babu. Jangan harap lo jadi bagian dari keluarga gua. Marah Tiara pada Hasan. Hasan pun pergi meninggalkan Tiara sendiri di ruang tamu. Tiara masih saja rutin datangi rumah Rehan dan membawa banyak makanan untuk adik dan ibu Rehan. Sebenarnya ibu dari Rehan dan adiknya merasa tidak enak dengan sikap Tiara yang selalu membantu dan begitu baik, mengingat Rehan memiliki Dinda, bukan Tiara. Namun Tiara ikhlas melakukan hal itu dan berharap hati Rehan luluh dan memilihnya sebagai istri. Sepulang dari rumah Rehan, Tiara dihampiri oleh Dinda. Gadis itu berpakaian amat sederhana dengan rambut dikepang. Ini betul non Tiara? Tanya Dinda. Kamu siapa? Tanya Tiara. Saya Dinda. Ya Tuhan, Anda cantik sekali, ucap Dinda. Lalu kamu merasa buruk? Tanya Tiara ketus. Dinda pun tertunduk dan terkejut dengan ucapan Tiara. Wajah Tiara masih angkuh menghadapi Dinda. Kalau memang tidak ada yang mau dibicarakan, tolong jangan halangi saya untuk masuk ke mobil. Saya sibuk, ucapnya sambil sedikit mendorong tubuh Dinda yang mungil. Di dalam mobil Tiara marah sambil memukul-mukul setir mobil. Sialan, gue kalah sama perempuan kampung itu. Di mana cantiknya gadis itu? Apa mungkin gadis itu punya magic? Gak etis memang. Terus, di mana kurangnya gue? Teriaknya sambil menggebuk-gebuk setirnya. Mukanya memerah, menahan amarah yang amat begitu besar. Rehan baru saja pulang kerja. Dia disambut dengan pemandangan yang aneh, sofa yang bagus, Halimah yang memandang gadget mahal serta banyak buah-buahan segar dan kue yang lezat di meja makan. Bu, janganlah uangnya dihambur-hamburkan. Aku kan baru beberapa hari diangkat jadi karyawan tetap, ucap Rehan. Siapa yang menghamburkan uang? Ini semua pemberian dari Tiara. Dia memang baik. Coba kalau abang nikah sama dia, mungkin kebutuhan sehari-hari kita akan seperti ini terus, ucap Halimah. Cukup Halimah, abang memilih Dinda. Tidak ada kompromi lagi dengan wanita lain, marah Rehan. Kamu kenapa nak? Lagian, apa yang dikatakan oleh Halimah benar, ucap Ati. Aku laki-laki bu, harga diri laki-laki adalah bekerja, bukan meminta-minta. Memang benar Tiara baik, tapi hati ini berkata kalau aku lebih memilih Dinda, ucap Rehan. Ati terdiam. Dia membuang mukanya sambil terlihat sedikit kesal. Rehan meraih tangan sang ibu dan menggenggamnya. Bu, restui aku dan Dinda. Temani aku melamarnya besok, pinta Rehan dengan suara lembut. Esoknya Rehan serta keluarga mendatangi kediaman Dinda untuk melamar. Sedangkan di luar rumah Rehan ada Tiara yang tengah menunggu. Dia pun bertanya pada orang yang lewat.
Orang-orang di rumah ini pada kemana sih? Tanya Tiara. Orang itu menjawab bahwa Rehan sedang melamar Dinda. Di situ perasaan Tiara hancur. Air matanya mengalir. Dia merasa usahanya gagal. Tapi semangatnya tak gentar. Dia tetap menunggu di depan rumah Rehan. 1 jam Tiara menunggu. Akhirnya dia melihat Rehan beserta adik dan ibunya sedang berjalan. Tiara pun menghampiri mereka. "Kalian dari mana saja?" tanya Tiara. "Kami pulang melamar," ucap Rehan. Ati pun menyenggol tangan Rehan, mengisyaratkan untuk tidak ketus pada Tiara. "Wow, bagaimana? Lamarannya sudah diterima?" tanya Tiara. "Iya," ucap Rehan. "Selamat ya." "Wow, ibu pakai baju yang kemarin aku belikan. Bagus sekali, Bu," ucap Tiara menyembunyikan kesedihannya. "Ti, kamu pulang ya. Kami lelah," ucap Rehan. "Baiklah, aku pulang. Selamat malam semua," ucap Tiara. Di kamarnya Tiara mengamuk. Dia menangis sejadinya. Sakit hati belum menerima kenyataan itu membuatnya kalap. Kedua orang tuanya menanyakan hal itu pada Hasan, menuduh Rehan yang membuat kegaduhan itu. Hasan menyangkal dan membuat alasan lain. 2 bulan dari lamaran, akhirnya Rehan dan Dinda menikah. Pernikahan di suatu perkampungan kumuh yang memang beda. Namun itulah yang membuat banyak ketertarikan. Tiara pun ikut membantu dan mempersiapkan pernikahan. Dan dari memasak hingga memasang spray baru di rumah yang akan Rehan dan Dinda singgahi setelah menikah. Halimah sedih melihat Tiara yang begitu tulus pada Rehan. "Kak, sudah cukup. Aku gak kuat kalau lihat kakak kayak gini. Kakak ini orang baik. Aku yakin akan dapat jodoh yang baik pula," ucap Halimah sambil memeluk erat. "Kamu juga pasti akan dapat jodoh yang baik," ucap Tiara. "Kakak diam saja, biar aku yang melakukan tugas ini. Kakak duduk saja," ucap Halimah pada Tiara. "Ini acara dari orang yang aku sayangi. Gak mungkin kalau aku diem aja. Aku berharap pernikahannya berjalan lancar," ucap Tiara. Halimah terharu melihat Tiara. Tak lupa sebelum pulang Tiara berpamitan pada 2 mempelai dan memberikan selamat sambil menahan tangis. Dinda menatap dalam mata Rehan sambil memegang tangannya. "Baik sekali dia. Aku tahu dia kecewa dan benci sama aku," ucap Dinda. "Lupakan saja dia. Lagian aku hanya cinta sama kamu," ucap Rehan. "Makasih ya sayang," ucap Dinda di pelaminan itu. Acara itu pun selesai. Mereka pun masuk ke kamar. Ritual pengantin baru mereka lakukan berdua tanpa beban. Sudah 1 minggu Tiara tak datang lagi ke rumah Rehan. Dia mencoba move on walau sedikit sulit baginya. Hingga dia melihat keanehan di pabrik. Ujar beberapa karyawan katanya Rehan tak masuk kerja karena satu kasus. Hingga Hasan mengabarkan kalau Rehan terkena kasus video vulgar, malam pertama yang terekam oleh seseorang dan disebarluaskan. Tiara pun akhirnya mengunjungi kediaman Rehan. Tiara datang bersama Hasan. Salah satu orang di sana memperlihatkan video itu pada Tiara. Terlihat Rehan dan Dinda tengah berbuat sesuatu. "Ya Tuhan, tega sekali orang yang merekam ini," ucap Tiara. "Halah, jangan berkata begitu. Kamu kan yang menyimpan kamera di kamar kami? Karena, kata Mimi, kamu yang membereskan kamar kami. Tega ya kamu, Ti." "Cintamu kutolak tapi kamu berbuat keji," ucap Rehan dengan suara yang begitu keras. "Rehan, dari mana kamu bisa menyimpulkan kalau aku pelakunya?" tanya Tiara. "Akan kulaporkan kamu ke polisi," ucap Rehan. "Rehan?" ucap Tiara sambil menangis.